Shalom, damai di hati, badan pekerja, majelis jemaat, dan pelayan khusus yang bertugas saat ini mengucapkan selamat pagi dengan penuh sukacita iman menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara seiman dalam persekutuan ibadah di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah yang akan ditata layani oleh Kadim Ibu Pendeta Joyce Ombu Sampou, Sarjana Teologi. Selamat beribadah. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan beribadah di hari Minggu ini. Mari kita berdiri. Allah adalah sumber keselamatan kita. Allah yang menuntun kita melalui hari demi hari kehidupan kita. Allah yang telah mengaruniakan hari yang indah serta nafas kehidupan bagi kita, sehingga dapat bersekutu sebagai suatu persekutuan jemaat yang beribadah sekarang ini. Karena itu, marilah di hari Minggu anugerah Tuhan ini, kita beribadah kepadanya, masuk hadiratnya yang kudus karena anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita lakukan NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Ya Hosana, mari puji Yesus Raja segala raja, Yesus Raja mulia. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, kita bersembah sujud. Di dalam nama Yesus Kristus, kita memuliakan namanya. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus, kita berkarya dan mengabdi. Amin, ya amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Atas kasih karuniamu yang membuat kami menikmati kehidupan yang baru di hari ini, dalam keselamatan yang kau anugerahkan. Sehingga patutlah kami umatmu mengungkapkan pujian syukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari menyanyi Yesusku yang ajaib. Yesusku yang ajaib, Raja
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan kita kepadanya. Mari berdoa. Yesus Allah dan Bapa kami datang dalam segala kerendahan hati kami untuk membawa kehidupan kami yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kami ingin hidup dengan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga kami datang membawa pengakuan dosa kami atas ketidakmampuan kami untuk mengasihi sesama kami. Kami yang masih bersungut-sungut, kurang mengucap syukur, dan masih menyimpan kesalahan orang, bermohonlah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lakukan miringkanlah. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, maka berlakulah firman Tuhan Yesaya 1 ayatnya yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di kala suka di saat
Mari jemaat kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami bermohon tuntunan dari Roh Kudus supaya kami boleh mengerti setiap firman dan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita dalam Ibrani pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-14 hingga pasal 5 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Ibrani ini ditulis dan ditujukan untuk orang Kristen Yahudi, dan tujuannya untuk memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kenapa? Karena saat itu mereka menghadapi persoalan di mana tekanan pemerintah Romawi dan juga dari orang Yahudi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara fisik dan juga keadaan sosial mereka. Sehingga ada sebagian orang Kristen yang akhirnya tidak lagi mampu untuk mempertahankan iman, bahkan berbalik pada kehidupan mereka yang dahulu. Bahkan ada banyak jemaat yang juga mempertanyakan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Ibrani ini menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah imam besar, dan sebagai imam besar dia melebihi imam besar yang ada di dunia ini. Contohnya adalah Harun. Sebagai imam besar ia telah mempersembahkan dirinya secara sempurna, menghapus dosa manusia sekali untuk selamanya. Sedangkan imam besar yang lain, mereka hanya melaksanakan tugas-tugas imam mereka, seperti mempersembahkan korban, masuk ruang maha kudus, tetapi
Mereka tidak bisa menghapus dosa mereka, apalagi menghapus dosa umat. Karena mereka juga adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan di dalam hidup. Sehingga sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ia tidak berdosa, ia kudus, tidak bercela, penuh rahmat dan belas kasih. Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, sehingga manusia beroleh pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keyakinan ini juga yang harus kita miliki sebagai umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah imam, tetapi juga Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Yesus sebagai imam besar yang agung, Dia telah mempersembahkan dirinya menjadi korban keselamatan, menjadi keyakinan iman kita. Dan ini jugalah yang akan memotivasi kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Saudara-saudara jemaat, tahun 2020 hampir selesai kita jalani, di mana banyak sekali tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, baik karena sakit penyakit maupun karena kebutuhan hidup. Bahkan juga kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Sampai saat ini kita mampu menghadapi dan melewatinya. Karena kita punya iman percaya bahwa Yesus Kristus, Dia adalah imam yang agung, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu untuk melewati dan menghadapinya sampai saat ini, yang akhirnya mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Demikian juga kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pasti besar harapan kita untuk kehidupan yang baru di tahun yang baru, dengan jaminan bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar agung, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk persekutuan saat ini. Firman yang kami terima dalam ketaatan dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami mampu untuk melakukannya dan berbahagialah hidup kami. Diberkatilah persembahan kami saat ini. Diberkatilah juga setiap usaha dan pekerjaan kami. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, orang tua kami, para lansia, biarlah dianugerahkan tubuh yang sehat kuat dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kami sebagai orang tua untuk mampu mendidik anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami bermohon dalam persekutuan ini, bagi saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang melawat dan menyembuhkan mereka. Kami pun bermohon, Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Demikian juga Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menolong serta menguduskan para pelayan Tuhan. Kami pun terus bermohon, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita lakukan NNBT nomor 26, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milik-Mu sebagai ciptaan-Mu. Aku ingin Kau, aku harapkan tetap serta-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, dan seluruh anggota jemaat yang beribadah saat ini, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Yois Ombu Sampou STH. Doa kami Tuhan yang adalah sumber berkat akan terus menyertai dan memberkati pendeta bersama keluarga. Demikian juga untuk seluruh petugas pelayanan di saat ini bersama dengan Panji Yosua, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua, tetap semangat, jangan lupa untuk mencuci tangan, jauhi kerumunan, kurangi keluar rumah, dan kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Dan terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.